Oke, halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian di hari ini? Ya, semoga teman-teman tetap dalam kondisi yang prima ya, dalam kondisi yang sehat, walaupun akhir-akhir ini di Kota Malang khususnya ya, lagi naik trennya untuk penyebaran virus COVID varian Omicron. Jadi kalau saya ngelihat di IG story di salah satu teman saya atau ini seorang dokter ya, dokter spesialis yang juga kebetulan menangani mama saya waktu dulu operasi, di story-nya disebutkan bahwa memang betul tren Omicron sedang naik dan pada kenyataannya di pagi ini mulai jam 9 sampai dengan siang tadi kurang lebih jam setengah 1 itu hampir ada sekitar 6 atau 7 ambulans ya teman-teman yang terdengar seliweran jadi di jalan. Jadi memang begitu tinggi ya ini tren Omicronnya. Jadi saya harap teman-teman bisa tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak perlu nggak usah keluar. Yang ke tempat penting-penting aja, kalaupun itu butuh keluar ya teman-teman, misalkan ke tempat belanja, ke apotek, atau ke tempat kerja ya teman-teman. Halo Bu Yeni Hart, apa kabar? Ya, welcome di IG Live Surya ya, yang malam hari ini jam 20.30 dengan topik sharing pada saat dulu mama saya operasi tahun 2020, seperti demikian. Oke, halo Mas Budi, apa kabar? Mantap. Ya, jadi kita back to topik aja ya, nggak usah panjang-panjang bahas Omicron. Ya, kita tetap berdoa aja supaya Omicronnya ini cepet turun ya trennya ya. Oke, malam Om Budi. Ya, oke, jadi memang betul malam hari ini saya sharingnya nggak ada hubungan sama sekali dengan asuransi ya. Karena memang murni malam ini saya mau share nih pengalaman saya. Jadi tahun 2020 di akhir tahun ya, mendekati akhir tahun lah, itu mama saya operasi ya teman-teman ya. Nah, bagaimana sih ceritanya kok bisa sampai ke tindakan operasi? Jadi pada saat itu sebelum ya 3 bulan sebelum tindakan operasi itu mama saya ada keluhan, jadi di perutnya itu ada sakit, terus mau makan gak enak, terus bawaannya itu ke belakang terus ya, ke toilet terus ceritanya teman-teman, terus ya agak mual, terus lidahnya gak enak, sehingga akhirnya saya punya inisiatif untuk mengajak mama saya untuk kontrol ya. Bahkan pada saat kontrol pun itu kebetulan waktu 2020 itu kan masih tinggi ya COVID-nya teman-teman, sehingga cari dokter itu sangat sulit sekali. Tapi ya bersyukur waktu itu ada yang mengarahkan, ada yang mereferensikan seorang dokter. Kebetulan saya dapat dokter ini juga karena jaringan dari alumni saya SMA Dempo, dan dokternya memang kakak kelas saya. Ya, jadi seorang dokter spesialis Kota Malang cukup terkenal. Akhirnya saya ke dokter tersebut dan mama saya diperiksa pada akhirnya ya ini diarahkan untuk check up lengkap aja, karena kebetulan kan takutnya ada gula darah yang naik atau kolesterol atau apapun ya, karena sudah ada umur juga mama saya ya. Waktu itu langsung ke cek lab dan betul saja ternyata waktu cek lab itu ada beberapa hasil itu yang kurang bagus ya, yang pada saat dibacakan oleh dokter. Dan ternyata waktu konsultasi yang kedua atau ketiga kalinya dengan membawa hasil lab itu, akhirnya dicek lebih rinci lagi ya, lebih teliti lagi. Waktu itu ya saya agak kaget, ternyata ditemukan bahwa ini ada gejala itu tentang batu ya, ada batu di ginjal mama saya ya. Jadi waktu itu sangat kaget sekali. Ternyata ada batu ginjalnya, dan yang kagetnya ternyata batu ginjalnya ini udah gede ya. Kalau nggak salah diameternya itu sekitar
8 cm ya. Jadi itu gede, tebel ya teman-teman ya. Jadi benar-benar gak mengira. Cuman ya bersyukur ya teman-teman ya. Walaupun sudah ya. Oh ya, tante ini ya. Ya, mama saya, Siwa itu. Jadi betul. Salam kenal tante. Ya. Halo Di, apa kabar ya itu? Jadi ternyata ditemukan batu ginjal. Nah, cara menemukannya ini unik teman-teman. Jadi waktu kontrol di ranjang dokter itu, mama saya disuruh menghadap dinding, terus bagian yang ginjalnya ini langsung dipukul, pukul, nggak sakit. Waktu mama saya tanya itu, loh sakit AI, sama dokternya tanya gitu, enggak dokter, loh, kok hebat ini, kok gak sakit sama sekali ya, ya coba ini ya kemungkinan ada batu ginjal kalau ngelihat dari simptomnya ya, jadi dari gejala-gejalanya. Coba ini di rongsen aja ya. Jadi kami berangkat check up lagi untuk rongsen dan balik lagi ke dokter, ternyata betul ada batunya kurang lebih 8 cm itu tadi ya diameternya. Kaget. Dan kagetnya ternyata memang harus segera ditindak walaupun nggak ada efek ya, karena mama saya nggak ngerasakan sakit di dalam organ ginjalnya, cuman ya itu tadi badannya nggak enak, makan nggak enak, lidahnya nggak enak, mau makan juga indah perasa juga nggak enak, seperti demikian. Halo Ko Frankie, apa kabar? Ya, jadi dia akhirnya ya ke dokter tersebut. Ya kurang bagusnya ternyata waktu dicek lab yang lengkap yang kedua sekalian rongsen itu, ternyata hasil gula darahnya juga cukup tinggi ya. Jadi pabrik gula ini mama saya ceritanya, sehingga butuh waktu untuk menurunkan gula darahnya dulu supaya bisa ambil tindakan operasi, karena mau gak mau harus benar-benar diangkat ya ini batu ginjalnya ya. Jadi ya harus diangkat, intinya seperti itu. Cuman PR-nya yang pertama adalah menghabiskan obat diabetesnya. Jadi dihabisin dulu, setelah habis kurang lebih prosesnya 2-3 bulan itu balik lagi ke dokter. Jadi balik lagi ke dokter itu untuk ini memastikan udah siap untuk dioperasi. Jadi di dalam perjalanan ini ya, perjalanan awal mula sebelum masuk rumah sakit untuk dioperasi, ada satu hal yang saya pelajari, yaitu tentang bagaimana seorang ibu ya, atau orang tua, parents ya. Kalau di sini kasus saya kan ibu. Bagaimana seorang ibu yang sakit itu dia bisa tetap bangkit berjuang, tidak semakin jatuh mentalnya. Kan banyak ya, saya ngelihat beberapa kasus terutama di emak saya sendiri ya. Jadi mama dari papa saya sendiri. Jadi ya saya ngelihat dua hal yang berbeda terus terang ya, di mana di kasusnya emak saya dulu itu secara mental kena emak saya, karena ya ini yang kepingin saya bahas. Jadi rahasia orang tua kita pada saat sakit dan dia bisa tetap semangat untuk sembuh, ternyata simple teman-teman, ternyata gampang, yaitu kehadiran kita anak atau saudara yang dikasihi untuk senantiasa hadir menemani dia. Dan saya percaya bahwa untuk bisa hadir ya teman-teman ya, untuk bisa menemani itu memang butuh meluangkan waktu yang luar biasa banyak, karena kita fokusnya di proses bahkan ini belum proses penyembuhan ya, ini masih proses mau dibawa ke rumah sakit untuk operasi. Itu aja udah sangat diperlukan kehadiran kita seorang anak untuk orang tua yang sedang sakit ya teman-teman ya. Itu ya, kembali ke cerita sejarahnya, ke cerita yang kemarin. Akhirnya setelah gula darah turun, akhirnya kami oke, gak apa-apa kata dokter, oke ini udah siap dioperasi. Tapi dokternya udah dapat gak? Kata dokter yang spesialis dalam, karena ini larinya ke urologi ya teman-teman, jadi harus berbeda dokter. Nah di situ juga akhirnya ya Tuhan tuntun kami, karena saya ngomong Tuhan tuntun ini karena semua proses sebelum memulai sesuatu tuh kami semua ya berdoa untuk kelancarannya. Dan akhirnya dipertemukan lagi sama satu dokter yang kita nggak kenal ya di Rumah Sakit Persada. Ya kita asalnya ya kayak
kayak asal dapat aja gitu ceritanya. Asal dapat aja, gak apa-apa mah, ini mah iki paling bagus lah di rumah sakit ini. Nggak ada lagi di sini, nggak ada. Ya udah persada. Dan rumah sakitnya kebetulan paling bagus juga di Kota Malang ya, paling modern, paling baru. Jadi ya bersyukur ya teman-teman ya, pada saat itu ternyata dipertemukan dengan dokter yang pas lagi, tepat lagi. Tepat dalam artian dokternya itu cerdas ya teman-teman ya. Cerdas, dan saya sukanya itu to the point. To the point. Yang kedua adalah terbuka. Bagaimana pada saat ngelihat ini, mendiagnosa hasil lab. Jadi labnya banyak ya teman-teman, yang mulai dari awal cek itu ya, dari dokter spesialis dalam sampai ke ini urologi. Di persada itu perlu MRI lagi supaya lebih jelas ya di MRI. Jadi supaya ngelihatnya pas, waktu ngoperasi ini harusnya ini lubangnya ini dibolongin di mana, itu harus MRI. Dan cek-cek darah yang lainnya, jadi dipersiapkan. Terus tes COVID nggak lupa ya teman-teman ya. Jadi ya bersyukur waktu itu oke, udah settle, udah siap. Jadi juga ada satu rahasia ya teman-teman ya. Satu rahasia yang bisa bikin pemulihan semakin cepat itu adalah waktu di rumah sakit, waktu operasi, itu adalah jenis kamarnya, jenis kamar rawat inapnya. Itu semakin bagus kamar yang bisa kita berikan kepada orang tua, kepada mama saya, kepada mamaku pada saat sakit, untuk pasca operasi ya kan harus rawat inap dulu. Bahkan sebelum operasi aja udah dipersiapkan untuk 1 hari untuk rawat inap dulu, terus operasi baru rawat inap lagi. Kasih yang terbaik teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita bisa memberikan the best ya, all the best we can give to our parents, dalam kasus ini mama saya, itu secara otomatis itu juga akan meningkatkan kepercayaan diri mama saya, orang tua kita itu, untuk semakin berjuang cepat sembuh kayak gitu. Ya kalau kamar yang paling bagus artinya kan pasti dia nyaman. Lah kalau nyaman kan dia punya waktu konsentrasi yang fokus ya untuk penyembuhannya, daripada kita harus terpaksa menginapkan mama di kamar yang isinya lebih dari 1 orang. Jadi better kasih yang terbaik kayak gitu, upayakan kayak gitu ya teman-teman ya. Kalaupun memang ada teman-teman yang agak terbatas, upayakan dulu. Mungkin bisa pakai jalur BPJS, ngambil yang kelas 1 teman-teman. Kelas 1 kan dapat 1 kamar 2 pasien tuh BPJS. Gak apa-apa, upgrade aja. Cari uangnya ya kalau punya tabungan ya pakai tabungan. Tapi kalau udah punya asuransi swasta ya bersyukur ya teman-teman ya, bisa dibayarin sama asuransi swasta, seperti demikian. Kalau balik lagi ke mama saya, jadi itu pilih kamar yang terbaik, karena itu sangat amat membantu pasien, dalam kasus ini mama saya, untuk ini speedy recovery. Jadi pemulihannya setelah operasi itu cepet banget gitu. Dan ini ya satu rahasia, ini mungkin off the record, walaupun ini live ya teman-teman ya. Dulu itu kan ceritanya kan masa pandemi COVID, kan aturannya ketat banget tuh untuk orang yang jaga pasien ya. Itu ketat, satpamnya nungguin di depan tuh, nungguin benar-benar di depan, kita pakai kalung ya. Tapi ya memang ya gimana ya, uniknya itu ya kalau kita milih kamar yang paling oke lah ya paling enggak yang ya 1 kamar 1 pasien. Waktu ada tambahan tamu itu kayaknya security atau suster itu lebih respect ke kita, nggak tahu kenapa ya kita nggak boleh berpikiran negatif ya, kita positive thinking aja. Cuman tetap terbatas, cuman terbatasnya bisa ngelos ya, harusnya biasanya setengah jam, ini bisa 1 jam atau 2 jam. Kalau saya dulu kan kasusnya kan ya karena saya udah standby di rumah sakit ya, menemani mulai dari hari pertama, jadi gampang tuh ngaturnya seperti demikian, jadi bisa diatur. Oke, back to story of my mom ya. Dari tadi kan masih mau persiapan, terus ketemu dokter. Lah ini baru diproses masuk kamar operasi. Nah, ini juga rahasia ketiga ya teman-teman ya. Kita sebagai anak yang muda, yang udah paham yang namanya ini ya teknologi, IT, internet,
pasti kita ini kan nggak buta informasi ya. Jadi paling enak itu kita carikan dulu informasi gimana sih gambarannya operasinya nanti. Kalau dalam case ini kan mama saya, bagaimana sih, halo Lev, bagaimana sih istilahnya gambaran operasi batu ginjalnya ini nanti. Kita kasih gambaran ke orang tua, saya kasih gambaran ke orang tua, kasih gambaran ke mama saya, sehingga waktu masuk ke kamar operasi itu dia nggak begitu kaget dan nggak begitu takut ya teman-teman ya. Jadi karena udah tahu duluan gambarannya, dia udah prepare hatinya dulu kayak gitu. Ya singkat cerita ya, masuk di operasi, wah lumayan panjang itu operasinya, kurang lebih 4 jam ya, 4 jam operasi. Terus keluar dari ruang operasi, masuk ke ruang setelah operasi kurang lebih 1,5 jam untuk ngabisin ini ya, efek biusnya ya. Karena waktu keluar ruang operasi, obat biusnya kan pasti ngefek tuh, butuh waktu untuk bisa melek lagi ceritanya. Itu ya puji Tuhan ya, semua proses ini berjalan dengan lancar ya teman-teman ya. Proses ini berjalan dengan begitu baiknya, bahkan ya dokter dan suster ini benar-benar dipakai Tuhan ya untuk ngobatin mama saya gitu. Bahkan ya waktu di kamar inaput kami begitu banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan ya untuk menerima beberapa tamu masuk ke kamar ya kayak gitu. Jadi semua dilancarkan lah. Beberapa waktu yang lalu dan juga ada pengalaman yang lalu-lalu tuh ya, salah satu contohnya kan emak saya. Jadi memang benar ya, kalau orang tua itu benar-benar butuh dukungan moral teman-teman, butuh dukungan mental, at least itu dulu. Kalau punya kemampuan keuangan atau udah bagus lagi udah punya asuransi, anggap aja lah belum punya asuransi, jadi bantuan materi dari anak, itu orang tua itu jauh lebih bisa sembuhnya teman-teman. Saya pernah menemani satu orang ya, masih ada keluarga ya, dimana satu orang ini ya udah umur ya, udah sakit ya, bicara ke saya, tanya anakku kemana, kok aku butuh dia di sini, aku butuh dia nemeni, kok sulit sekali sih untuk mau nemeni aku itu. Jadi itu adalah faktor penting ya teman-teman, kehadiranmu sebagai anak, keberadaanmu sebagai anak itu diperlukan. Dan itu kalau kita belajar tentang skala prioritas ya, itu prioritas utama teman-teman, prioritas utama di mana kehadiranmu itu ada di sana, harus itu. Takes time, ambil waktu, negosiasikan. Kalau ini untuk karyawan ya teman-teman ya, negosiasikan dengan bosmu, manajermu, anak buahmu mungkin, negosiasikan. Kalau kamu seorang entrepreneur, delegasikan, atau time management dengan pasangan hidupmu atau saudaramu atau dengan manajer atau tangan kananmu, delegasikan, bagi waktu, sehingga kamu itu bisa semaksimal mungkin berada di samping orang tuamu. Karena saya yakin bahwa kehadiranmu itu sangat penting ya. Ini terbukti ya, terjadi di mamaku sendiri waktu dulu operasi tahun 2020. Bahkan sampai pulang operasi itu ya, setelah rawat inap, itu saya tanya itu, "Loh mah sakit kamu?" Enggak, itu enggak sakit loh. Padahal kalau saya ngelihat ya, di perutnya itu lewat belakang, lewat punggung ini masih ada selangnya yang nempel ya teman-teman ya. Jadi setelah operasi pulang rumah sakit itu ada 3 selang, 3 selang saya ingat, 3 selang. Satu untuk saluran kencingnya, yang kedua itu untuk buang batu ginjalnya yang masih meretel lembut itu, kecil-kecil. Terus yang satunya itu untuk buang apa kayak gitu, saya lupa. Jadi ada 3.
Di dalam tubuh itu ada 3 selang. Meskipun kecil, tapi saya yakin kalau itu orangnya hatinya nggak happy, nggak kuat ya secara mental ya, pasti kerasa itu ada selang di dalam tubuh dan gak enak. Dia ya bersyukur sekali ya, kebetulan ya puji Tuhan ya, waktu itu pun adik saya juga bisa menegosiasikan dengan bosnya sehingga dia bisa datang ya untuk jaga, karena adik saya ini kan di Jakarta kerjanya. Ya bersyukur. Lah ini juga ada kehadiran adik sehingga suasana di kamar inap, di kamarnya mama itu ya tetap positif ya. Jadi auranya positif. Jadi mama saya yang guyu-guyu, guyon-guyon kayak gitu, bercanda-bercanda di kamar gitu, ketawa-ketawa. Dan luar biasanya kalau kita punya mindset yang positif ya teman-teman, dan kita punya kehidupan yang positif juga, ini berdampak pada kita juga pada saat kita kondisi susah ya. Saya juga berterima kasih ini buat sohib-sohibku, buat kawan-kawanku, di mana mereka tidak pernah membiarkan sehari pun aku kelaparan ya waktu jaga mama ya teman-teman ya. Jadi setiap hari ada aja bungkusan makanan, ada aja snack-snack, waduh luar biasa. Jadi ya puji Tuhan lah. Ya waktu itu juga sempat hadir, datang, bahkan mendoakan pada saat masuk ke ruang operasi. Jadi luar biasa sekali support yang udah diizinkan Tuhan dikirimkan kepada saya waktu kemarin, waktu mama itu operasi 2020. Jadi juga berlanjut ya teman-teman, operasinya berlanjut lagi karena perlu nyabut selangnya itu ya teman-teman. Selangnya masih saya simpen tuh. Jadi waktu cabut selang pun juga ya puji Tuhan, dokternya ini memang cerdas teman-teman. Jadi kalau memang cari urologi ya, kalau di kota Malang sini butuh info, kontak saya aja, nanti saya kasih tahu dokternya siapa namanya. Itu memang pinter, dokternya pinter. Luar biasa. Dan juga dokter yang spesialis dalam, nanti kalau perlu infonya juga boleh lah DM saya bagi teman-teman. Itu juga dokternya pinter, rasional, masuk akal, ngeceknya gak ngawur. Jadi juga nggak dikit-dikit operasi, dikit-dikit ngobat ini, dikit-dikit obat mahal, cuma bisa beli di apotek ini, enggak. Jadi dokternya semuanya ini oke punya. Jadi itu semua ya teman-teman yang ingin saya sampaikan di malam hari ini. Ya keep safe ya teman-teman ya, tetap sehat, jaga kondisi, jaga stamina, jangan lupa vitamin, terus keluar pakai masker, bawa HS teman-teman ya. Ini sedikit ya bocoran ya, ini dari kalau hubungannya sama asuransi dikit aja teman-teman. Ini udah mulai banyak nih laporan-laporan perawatan COVID ya, yang klaim asuransi karena perawatan COVID. Jadi benar-benar jaga kondisi ya teman-teman ya. Kemudian jangan lupa jaga komunikasi secara berkala, secara terus-menerus dengan orang tua kalian. Terus kalau punya saudara, kakak, adik, ya komunikasi terus sama mereka, jangan sampai terhilang. Oke, semoga sharing singkat ini bisa menginspirasi, bisa memberkati teman-teman semuanya. Selamat malam, sukses selalu. Thank you.